Selamat siang. Mau ngapain kamu datang ke sini? Saya mau ketemu sama Dokter Hari. Ada yang mau saya tanyakan sama dia. Lebih baik kamu pergi dari sini sekarang juga. Niat kamu pasti bukan cuma itu. Kamu ingin menggoda suami saya, kan? Saya peringatkan sama kamu, jangan coba-coba kamu menggoda suami saya lagi. Karena saya akan berhadapan dengan kamu. Ya, Indah. Win, Hari selingkuh, Win. Hari selingkuh? Kamu yakin? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Win. Bahkan perempuan datang ke sini dan mengajak Hari pergi. Yang lebih gilanya lagi, Win, dia berani mendatangi saya, tapi dia tidak mau mengakui perbuatannya. Ya udah, kamu tenang aja. Sekarang saya akan menemui Hari dan saya akan tanyakan sama dia, apakah memang benar dia selingkuh. Terima kasih, Win. Ya, sama-sama. Saya diusir sama Yona. Dan sekarang dia sudah berhasil menguasai rumah Papa. Terus dengan sertifikat rumah bagaimana? Sertifikatnya aman. Sekarang ada di biro jasa. Soalnya kemarin saya lagi ngurusin untuk balik nama jadi nama saya lagi. Ya udah, sebaiknya sekarang kamu balik ke sana untuk mempercepat semua itu, Preti. Iya deh. Saya berangkat dulu ya. Tapi Mama kesini kan? Belum. Saya juga khawatir terjadi nggak apa-apa dengan Mama. Hati-hati. Hai. Apa benar kamu selingkuh dengan perempuan lain? Ini pasti Indah yang melapor sama kamu. Terus apa urusannya sama kamu? Saya hanya kasihan dengan Indah. Saya harap kamu tidak mempermainkan dia. Erwin, sekali lagi saya peringatkan sama kamu. Jangan kamu ikut campur urusan rumah tangga saya. Kalau kamu memang hanya mau mempermainkan dia,
lebih baik kamu tinggalkan Indah. Ku tersanjung. Tuh mama kalian udah pulang tuh. Tapi kalian jangan ganggu mama kalian dulu ya. Mama lagi sedih. Kenapa, Mama? Mama sedih soalnya takut kalau papa kalian punya pacar lagi. Hah? Papa punya pacar lagi? Mama. Dinda, Danda, masuk kamar sekarang. Ganti pakaian. Iya, Mam. Iya, Bang. Mama, pasti Mama karena sengaja menjodohkan Hari dengan perempuan itu supaya Hari akhirnya berselingkuh dan menceraikan saya. Ini semua keinginan Mama, kan? Indah, kamu jangan sembarangan menuduh Mama ya. Kami ini justru sangat prihatin atas perubahan Hari akhir-akhir ini. Dan kami sekarang menunggu dia untuk menegur dan menasihati dia. Jadi kamu jangan sembarangan menuduh kami. Apapun tuduhan kamu kepada kami tetap tidak menginginkan perceraian kamu dan Hari. Mulut kalian memang manis semua. Indah, dengar ya. Om ini laki-laki. Om pernah merasakan tersiksanya bagaimana laki-laki yang tidak pernah melihat perempuan selama di penjara. Ngerti? Begitu juga Hari. Kamu nangis, marah-marah, murung. Kasihan Hari. Hari itu perlu kasih sayang. Udah, Mas. Indah, yang penting sekarang kamu jaga kandungan kamu baik-baik. Mama janji akan memperingatkan Hari untuk tidak berhubungan lagi dengan perempuan itu. Gak perlu. Saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Ngikutin. Ada apa lagi? Jadinya gimana ya, Pak? Apa sertifikat rumah saya prosesnya bisa dipercepat? Kan sudah saya bilang bahwa itu perlu dipelajari dulu. Jadi itu perlu waktu. Maaf ya, Pak. Tapi apa boleh sertifikatnya saya ambil lagi karena saya mau urus di tempat lain? Baiklah, nanti akan saya percepat prosesnya. Maaf, saya ditunggu meeting. Ya. Kok kayaknya ada yang aneh sama pengacara itu? Dok, tadi kayaknya saya lihat dokter lagi berantem sama seseorang. Siapa, Dok? Mantan suami dari istri saya. Yang saya pernah cerita sama kamu. Oh, jadi dia. Terus kenapa dia marah-marah, Dok? Di sini masalahnya. Setiap saya berantem dengan istri saya, dia selalu ikut campur. Dia bisa tahu dari siapa kalau bukan dari istri saya. Saya jadi bingung harus berbuat apa. Gini aja. Gimana kalau sekarang kita pergi ke satu tempat yang bisa nenangin pikiran dokter? Saya tahu kok tempatnya. Oke. Yona! Mau ngapain kamu kemari? Ini dia, Pak. Orang yang masukkan sertifikat rumah saya. Enak aja kamu ngomong sembarangan ya. Saya tuntut kamu ke pengadilan, tahu? Bapak orang lagi. Siapa ini? Saya pengacaranya Bu Preti, Bu. Mau apa? Saya mau menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik sama Ibu. Saya nggak punya urusan sama situ. Ini rumah saya. Titik. Enak aja. Ini rumah saya tapi kamu nggak masukkan sertifikatnya. Dasar kamu. Sudah, Bu. Bu jangan emosi. Begini aja, Bu. Terpaksa masalah ini saya bawa ke cara hukum. Yaudah, pergi! Mari, Bu, kita pergi dari sini. Pergi! Pergi! Diri. Coba sama saya.
Ya, tapi saya tetap tidak suka dengan sikap istri saya. Yang setiap kita ada masalah, selalu lapor sama mantan suaminya. Dok, kalau menurut saya, apa nggak sebaiknya dokter cari tahu kenapa istri dokter bisa kayak gitu? Ya mungkin aja bukan istri dokter yang selalu ngelapor sama mantan suaminya. Malah mantan suaminya yang selalu pengaruhin dia supaya rumah tangga dokter berantakan. Tidak, tidak mungkin. Ini pasti Indah yang melapor kepada mantan suaminya. Atau gini aja dok, apa nggak sebaiknya dokter dalam masalah ini mengambil sikap diam? Siapa tahu aja dengan kayak gitu istri dokter bakal sadar. Ya, benar juga ya. Saya akan coba. Ya udah, ini udah sore. Kita pulang dulu ya. Anissa! Pasti kamu yang menculik Indah kan? Bukan saya yang menculik Indah. Bohong. Ada yang bilang yang menculik Indah itu adalah seorang wanita. Dan belum lama ini kamu yang menghipnotis Indah kan? Berarti ada orang lain yang menginginkan Indah, Jimmy. Harusnya kamu sadar. Kalau kamu ingin hidup tenang, dari dulu seharusnya sudah kamu serahkan uang itu pada saya. Yang di pikiran kamu cuma uang. Jimmy, siapa orang yang tidak suka uang? Saya ini bukan wanita yang munafik seperti Indah. Saya yakin ketika dulu Indah mengawini kamu, karena dia ingin menguasai uang kamu. Bohong. Kalau kamu tidak mau mengaku kamu menculik Indah, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu di kantor polisi. Ayo ikut saya. Ayo. Anita! Anita! Mana anak saya? Udah, Ibu makan dulu. Saya tetap tidak mau makan sebelum anak saya ada di sini. Nanti anak Ibu bakalan datang ke sini. Ibu harus makan. Tapi kamu sudah lama janji sama saya kalau anak saya mau datang, tapi dia tidak datang juga. Bu, kalau Ibu kagak makan, kalau Ibu sakit, kan saya juga yang berabe. Hah? Bandel nih. Ayo makan. Gak mau. Saya tidak mau makan. Udah bayangin, anak Ibu ada di sini. Sekarang yang penting Ibu makan dulu. Ayo, makan nggak? Makan. Saya tidak mau makan. Kalau anak saya ada di sini, saya baru mau makan. Dasar keras kepala, makan di sumperan. Halo, Bas. Ada apa? Gimana? Denny udah sepakat belum untuk menceraikan Tria? Iya, Bas. Ini lagi saya usahakan. Jangan lama-lama nih. Nanti lama-lama mamanya Denny saya buang nih. Halo, Abas? Abas? Ku tersanjung. Abel. 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 Femas. Femas. Femas, kamu kenapa? Kok badan kamu panas lagi sih? Mas. Femas, kamu kenapa sayang? Femas mau ketemu sama Abel, Ma. Femas, kan yang bikin kamu sakit itu kan Abel sama mamanya. Enggak, Ma. Abel nggak jahat. Yang jahat itu cuma mamanya aja. Femas kangen banget sama Abel, Ma. Mama minta izinnya sama mamanya Abel supaya Abel jenguk Femas di sini, Ma. Femas, kalau Abel kesini, mamanya pasti marah. Antika, coba kamu bujuk mamanya Abel. Bilang Femas lagi sakit dan ingin ketemu sama Abel. Mas, kenapa nggak Mas aja yang nemuin mamanya Abel? Antika, saya lagi pusing mikirin soal mama saya. Biar kamu aja yang ketemu sama mamanya Abel. Saya di sini nungguin Femas. Ya. Yaudah deh sayang, besok mama nemuin mamanya Abel ya.
sekarang sudah sampai rumah kamu, saya pulang dulu ya. Dok, saya mohon sekali ini aja dokter mau masuk ke rumah saya. Saya pengen dokter tahu gimana suasana rumah saya. Mau ya, Dok? Oke. Ya dok, inilah rumah saya. Oh ya dok, saya buatin minuman ya. Dokter silakan duduk. Makasih. Mas, dia udah di sini. Cepat buat air minumnya. Berikan ini pada Dr. Hari. Hati-hati, jangan sampai dia curiga. Oke. Silakan dok. Terima kasih. Di sini suasananya enak ya. Tenang, nyaman, tentram rasanya. Ya, saya emang sengaja milih tempat kayak gini. Soalnya saya suka tempat-tempat yang tenang, hening, jauh dari keributan, jauh dari bising. Soalnya buat saya kayak gitu bikin hidup jadi nggak tenang. Kamu di sini tinggal sendiri? Iya, tapi saya tinggal sama pembantu. Cuman kebetulan dia lagi pulang kampung. Lalu kalau kamu lagi terbang, berarti rumah ini kosong dong? Iya, tapi di sini aman kok. Silakan diminum, Dok. Dok, saya mau ke kamar dulu ganti baju. Biar nggak... Nggak usah dok, nggak apa-apa. Saya sebentar aja. Dokter Hari? Dok? Dok? Bagaimana? Dia sudah tertidur. Iya Pak Chandra.
Gimana, Pak? Dokter Hari ada di sini, Bu. Sekarang dia sudah tertidur pulas. Bagus. Berarti Hari nggak akan pulang malam ini. Dan Indah pasti akan lebih cemburu dan yakin kalau Hari benar-benar selingkuh. Benar, Bu. Oh ya, Pak. Jangan sampai Hari terbangun malam ini ya. Tidak usah khawatir, Bu. Tenang saja. Dia sudah saya beri obat tidur yang paling paten. Dan paling cepat baru besok pagi akan terbangun. Pak, tapi jangan sampai Hari tahu kalau dia dikasih obat tidur ya. Tenang saja, Bu. Semua sudah saya atur dengan baik. Dan tidak mungkin dia akan tahu. Ya udah, makasih ya Pak Chandra. Iya, baik. Baik, Bu. Ada kabar baru apa lagi? Ya, Hari sekarang sedang tertidur di rumahnya Erin. Bagus. Kita lihat aja beritanya besok pagi. Pasti akan terjadi perang besar-besaran lagi. Mudah-mudahan rencana kita berhasil. Terus dulu dong. Ku tersanjung. Pagi, Dok. Jadi semalaman saya tidur di sini? Iya, tadi malam saya lihat dokter capek banget. Saya nggak tega buat bangunin dokter. Ya Allah. Pagi ini saya ada janji operasi pasien di rumah sakit. Saya harus segera pergi. Dokter sarapan dulu ya. Enggak. Kalau gitu, saya ikut dokter ya ke rumah sakit. Saya mau ambil hasil lab. Ya. Tapi saya ambil tas dulu ya. Hai cewek, mau kemana nih? Hai cantik. Diantar gak? Kamu jangan sembarangan ya kalau ngomong. Cakep-cakep galak juga ya. Mbak kuliah di sini nih. Nggak salah tuh. Anterin anaknya kan. Betul. Iya. Kalian kuliah di sini kan? Itu kan artinya kalian berpendidikan tinggi kan? Nggak pantas tau nggak sih kalau kalian tuh ngejek perempuan yang ada di tengah jalan? Ngerti? Kalau kalian masih berbuat seperti itu, awas ya. Ya, masuk. Permisi, Pak. Ya, silakan. Silakan duduk. Makasih. Anda Ibu Mita? Betul, Pak. Sudah siap mengajar di kampus ini? Sudah. Bagus, saya ucapkan selamat ya. Iya, makasih. Ini materinya. Mari saya antar ke ruang belajar. Oh iya. Terima kasih. Ayo. Jaga lo jaga. Lo jaga dong. Perhatian. Saya akan memperkenalkan dosen baru di sini yang bernama Ibu Mita.
mulai hari ini akan mengajar di kelas kalian. Dan ingat, saya harap kalian semua berlaku sopan. Mari, silakan. Terima kasih, Pak. Selamat pagi semuanya ya. Selamat pagi Bu dosenku yang cantik. Bro. Entong. Udah. Dosen cewek yang cantik yang ketemu kita di parkiran tadi kan? Iya. Kira gue bawa anaknya ternyata dosen. Ya mama lagi. Kamu. Siapa? Ini. Oh tembok, Bu dosen. Hah? Oh gue. Iya, ada apa, Bu? Lepas topi kamu sekarang juga. Weh, tunggu dulu. Ibarat kata nih, kalau mahkota kerajaan ini jatuh ke tangan orang yang salah, tahta gue bisa berantakan. Betul, Bu? Iya, Kak? Hah? Iya. Saya tidak peduli. Lepas sekarang. Dosen baru, langsung ngatur ya. Masa kita diatur? Yoi, enak aja. Oke, sekarang kalian bertiga keluar. Bu dosen, asal tahu aja ya. Ini yang punya kampus di sini. Richard, maklum dosen baru. Minggir, ini juga nih. Minggir. Dot. Saya ajarin, Bu. Sama juga. Oke, untuk kalian yang masih ada di dalam kelas, saya minta kalian untuk bisa tertib dan hormat di pelajaran saya. Kalian mengerti? Kalau enggak, kalau kalian tidak suka, kalian bisa keluar kayak teman kalian bertiga itu. Kalian mengerti? Oke, sekarang mari kita mulai pelajaran. Ron. Apaan sih? Gimana sih? Pakai rem dong. Ron, seharusnya dia yang keluar dari kelas itu. Jangan kita. Ya Iga? Aja. Bikin susah aja. Udah. Dia kan dosen baru di sini. Besok dia juga tahu siapa gue. Yoi, benar. Ya Iga? Udah sekarang gue traktir lo makan berdua. Ayo. Ayo, cepetan. Berpetualang karya Tommy Setiawan. Ketika itu, aku dan teman-temanku berpetualang di hutan. Tiba-tiba di tengah hutan, ku dengar suara yang menyeramkan. Temanku berkata, "Suara apa itu?" Aku dan teman-temanku menoleh ke belakang. Dan ku melihat seekor macan siap menerkam aku dan temanku. Aku dan temanku berlari sekuat-kuat tenaga. Tolong, ada macan. Akhirnya macan itu berhasil menggigitku. Tapi aku tidak putus asa. Aku berusaha meronta, dan meronta. Tapi aku heran. Tiba-tiba si macan itu berhenti menggigitku dan lari menjauh dariku. Rupanya si macan itu giginya copot semua. Akhirnya si macan itu menjadi ompong. Si Lemu, karya Kenton. Sore-sore pada bulan, acah ayu. Ayo konco podo dolanan. Nonton si Lemu Tommy lagi mangan. Dasar rakus. Orang ngerti sampai kapan. Naik ke puncak gunung. Lakae si Lemu lagi bingung. Pikirannya lagi linglung. Melakune ening ngenang gung. Ening ngenang gung. Ening ngenang ening Anak-anak, lomba seleksi pembacaan puisi telah selesai. Nanti siapa-siapa yang akan mewakili sekolah kita akan Ibu umumkan lagi. Sekarang kalian kembali ke kelas masing-masing ya.
Ku tersanjung. Gila lo, gentong. Bener-bener gentong air lo. Baru dikit aja udah kurang lo. Gua minta dikit aja nih. Tenang. Lu mau? Kalau dikit mah gua kasih, gua orangnya baik. Gua aja. Ini aja, baik nih gua orangnya. Bel, lihat deh. Ganteng banget. Hah? Yang mana? Tuh. Yang gendut itu. Aduh, Bella, mata lo kemana sih? Sini. Ya sampingnya dong, yang ganteng itu. Yang pakai kacamata kayak Satria Baja Hitam itu. Oh my god, girls. Sampingnya lagi. Yang paling ganteng. Coba lu lihat. Nggak kelihatan. Sini. Ganteng banget ya. Oh, yang itu? Ya, itu dia sih gue kenal. Dia itu kan anak yang punya kampus ini. Dia yang punya kampus ini? Iya, kampus ini. Tajir banget dong. Udah ganteng, tajir. Oh, bantuin gue dong. Oh, jadi ceritanya lu suka nih sama dia gitu? Ya gitu. Kenapa enggak lu samperin dia aja terus bilang I love you gitu? Enggak deh kalau itu. Thank you. Ya udah kalau gitu gue aja nyamperin ya. Boleh. Sekalian aja lo ajak dia ke acara kita ntar malam. Gimana? Udah dong. Adanya sedikit. Bangkar ya. Aduh. Hai. Bel, mau kemana Bel? Yuk. Ada apaan, Bel? Gak ada apa-apa, cuma ini ntar malam ada acara gak? Acara? Emangnya lo mau kemana? Ngajak lu jalan. Ya, jalan sama lo gitu. Ya, udah benyek. Jalan lo. Enggak mau gue ajak kok. Tuh sama cewek. Kalau ngomong itu sih boleh dah. Tapi tergantung lo deh. Gimana, Joy? Setuju gue. Setuju. Yang penting siapin makanannya. Gentong air dasar. Lagi ngapain? Kok ramai banget? Enggak, ini si Bella mau ajak anak-anak pergi. Emangnya mau diajak jalan kemana, Bel? Oh, jadi kalau misalnya gue mau ngajak dia jalan, gue mesti minta izin dulu sama lu gitu? Enggak lah, gue cuma mau tahu. Emang nggak boleh? Oh, lu babysitter ya gitu ya? Ya bukan, tapi tolong dong nggak usah ngotot. Loh, kok lu mau ngajak gue berantem, ha? Lu Tuh. Iya, gue ajar. Ini nyolot gitu sih lo? Ada apa nih? Lu jangan bentak-bentak adik gue dong. Lu jangan songong ya. Sekali lagi lo macam-macam di kampus ini, gue tutup kantin. Lagu lu. Buat mentah-mentah lo. Pergi. Bikin kacau aja lu. Gue rauk muka lo. Udah deh, Bel, kita tinggalin aja. Yuk, bang. Permisi, Bu. Ya. Mamanya Abel ada? Mbak dengan siapa ya? Saya mamanya Femas. Mamanya Femas, berarti istrinya Denny. Loh, kok ibu tahu? Enggak, anak saya pernah cerita. Tapi masuk dulu yuk. Oh iya, terima kasih. Ayo saya bantu, Bu. Silakan duduk ya, Mbak. Iya, terima kasih, Ibu bikinkan minum dulu, mau minum apa? Aduh, gak usah repot-repot. Saya jadi penasaran. Ibu tahu dari mana suami saya, Denny? Mamanya Abel pernah cerita kalau sebetulnya Mama Abel itu tidak suka kalau Abel itu bergaul dengan Femas.
Karena papanya Femas itu kan punya istri lain. Aduh Bu, saya jadi malu. Mestinya kan itu urusan saya dan suami saya. Saya bisa minta tolong nggak sama Ibu? Saya minta alamat mamanya Abel. Soalnya saya ingin mamanya Abel mengizinkan Abel untuk bertemu dengan Femas. Karena Femas lagi sakit dan dia mengigau nama Abel, Bu. Oh, Femas sakit? Iya. Saya bisa minta alamat kerja mamanya Abel, Bu. Sebentar ya, Ibu ambilkan alamatnya. Terima kasih. Mau apa kamu kesini? Femas sakit karena stres diomelin sama kamu. Dan dia harus dirawat karena ngalamin gangguan lambung. Apa hubungannya omongan saya sama sakitnya dia? Emang segitu saktinya omongan saya? Tapi Femas ngigau manggil-manggil nama Abel. Jadi saya minta kamu izinkan Abel untuk menjenguk Femas. Emang otak anak kamu tuh udah bener-bener gak beres ya? Masa sih anak sekecil gitu udah bisa mimpi dan mengigau soal Abel? Saya nggak akan datang jauh-jauh ke kampus kamu setengah mengemis kalau bukan karena Femas yang sakit. Tolonglah, Femas kan juga sakit karena kamu. Kamu sadar nggak kamu lagi ngapain sekarang? Kamu minta pertolongan saya, tapi kamu juga nyala-nyalain saya. Saya nggak mau dong bertanggung jawab atas sakitnya anak kamu. Dan saya juga nggak mau kalau anak saya jadi obat buat anak kamu. Kamu benar-benar egois, nggak punya perasaan. Anak kecil yang sakit aja, kamu masih nggak mau ngalah. Kamu benar-benar buat mood saya jelek ya. Dengar ya, sekali lagi saya bilang sama kamu bilang sama anak kamu, kalau anak kamu jangan pernah bermimpi untuk bisa main lagi sama anak saya. Kamu ngerti? Ku tersanjung. Sus. Ibu. Sus, dokter Harinya ada? Sepertinya belum datang. Tapi dia ada janji mau operasi pasien pagi ini. Makasih ya. Kamu gak pulang semalam. Kamu tidur dengan perempuan itu kan? Permisi dokter Hari, saya permisi pulang dulu ya. Saya udah peringatin sama kamu. Jangan ganggu suami orang. Indah, maaf Mbak. Permisi dulu ya dok. Indah, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Dia pasien saya dan saya tidak akan pernah tidur dengan siapapun juga. Jadi begini cara kamu perlakukan pasien kamu. Kamu harus tidur dengan pasien-pasien kamu. Indah, kamu sadar apa yang kamu lakukan? Kamu telah mempermalukan saya di depan pasien. Jadi kamu membela dia. Kamu marah karena saya pergokin kamu. Kamu terlalu egois. Kamu mementingkan karir kamu dan pasien kamu cantik itu dibanding saya sedang hamil. Indah, kalau kamu tidak puas menjadi istri saya dan perhatian saya terhadap kamu kurang, kenapa kamu nggak pergi sama Erwin seperti yang biasa kamu lakukan? Ternyata sebagai suami dan laki-laki kamu benar-benar picik.
Ada apa lagi, Tria? Sekarang tolong kamu jelasin sama aku. Yang nyulik mama kamu itu dia kan? Tria, saya nggak yakin. Dan saya juga masih bingung.